merupakan suatu siksaan. Lalu penyakit yang ada dalam dadanya itu fayadharu, nampak atharu zalika, pengaruh daripada kotoran yang ada dalam dirinya nampaknya dari mana? Kita sorufatihim, dalam perilakunya, perbuatannya. Jadi orang yang beriman dan tidak beriman, yang tidak beriman itu memang mereka kotor, ada dosa, ada kotoran, nampak tuh kotorannya dalam perilaku sehari-harinya, wa amalihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa yakunu ghaliban qabihan sayyi'an fi dzatihi. Maka jadilah ya itu pada umumnya ghalib bisa bukan berarti menang dan ghalaba kalau ya. Pada umumnya apa perbuatannya itu? Jadilah perbuatannya qabih, jelek. Sai, buruk fi dzatihi, pada dirinya. Jadi cirinya begitu. Cirinya itu orang yang tidak mendapat hidayah, dia merasa, bagi dirinya merasa sempit, kemudian Allah jadikan penyakit di dalam dirinya, bentuk siksaan, kotoran berbentuk siksaan, maka itu nampak dalam perilaku sehari-hari, perbuatannya juga sehari-hari kelihatan. Itu perbuatan apa? Perilaku apa? Menjadi perbuatan jelek dan pada dirinya. Wa fima ba'asa ilaihi min qasdin wa niyatin. Dan juga mungkin perbuatannya baik kelihatan. Tetapi itu yang mendorong dia untuk melakukan seperti itu min qasdin wa niyatin. Dari maksudnya dan niatnya yang jadi buruk kayak begitu. Jadi tadi saya katakan kotorannya dia kotoran lahir, bukan lahiriah ya. Kotorannya kotoran batinia yang merupakan siksaan seperti itu. Sekalipun perbuatannya baik, katakanlah karena dia malu sama orang, ya terpaksa ikut sholat juga, tapi yang memotivasi dia untuk sholat itu jelek. Karena dalamnya ada kotorannya. Apa aja? Mungkin karena memandang, karena pengaruhnya orang lain, ria. Jadi dia sholat itu ria karena Allah. Itu buktinya orang yang tidak diberikan hidayah kepada Allah. Betapa tidak ya. Dia sholat, mungkin puasa dia. Tapi niatnya lain puasa tuh. Nggak seperti, bukan karena melaksanakan perintah Allah. Itulah yang namanya bentuk siksaan. Kenapa dapat siksaan? Seperti itu Allah jadikan kotoran dalam dirinya yang bukan siksaan. Karena dia puasa, capek, haus, tapi nggak dapat apa-apa. Dapatnya malah dosa. Nah, itu dia kan siksaan orang kayak begitu. Berbuat sesuatu, dia nggak dapat apa-apa kecuali dosa. Itulah soal seperti itu ya. Itu apa yang menyebabkan begitu? Li'anal iman alladzi ijtanabu, karena lantaran iman yang dia jauhi itu, yang dia nggak yakini itu, walladzi yasudu anhu, dialah iman itu sebetulnya yang dapat melindungi dia dari kepada keburukan-keburukan. Wa yudhirul anfus aminhu, dan juga dapat membersihkan dirinya daripada kotoran-kotoran seperti itu. Lantaran iman nggak ada, dan nggak percaya bukan karena Allah, dan juga karena itu jiwanya pun nggak bisa bersih. Inilah pentingnya iman. Jadi yang dimaksud dadahnya sesek, sempit, penuh dengan segala kotoran, resikonya seperti itu. Padahal kita tahu bersama-sama dengan sempitnya dada untuk menerima keimanan, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan iman,
bertentangan dengan syariat, melakukan perbuatan maksiat, dia lakukan, dia menyangka di situ mendapatkan kesenangan. Jadi ada orang melakukan perbuatan maksiat, kenapa? Karena dia mendapatkan kesenangan di dalam hal itu. Itulah suatu rijis, suatu kotoran, suatu siksaan. Betapa tidak senangnya kepada hal-hal yang jelek. Senangnya kepada hal-hal yang membuat dia itu mendapat hukuman Allah. Dia senang kayak begitu. Pada apa dia menyangka orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, orang-orang yang senantiasa istiqomah, dia tidak mendapatkan kesenangan dengan ketaatannya, dapat juga kesenangan. Dan banyak bukan hanya itu, tetapi dia juga mendapatkan apa? Kesenangannya bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Jadi saya sering katakan ya, carilah kesenangan kita, kesenangan yang sekaligus menghantarkan kita kepada kesenangan di akhirat. Ya contohnya begini dah, seorang yang senangnya nyanyi-nyanyi gitu, lagu-lagu yang sampai menghayal karena kematian, dia mungkin mendapat kepuasan dengan lagu-lagu yang konyol lah gitu. Lagu yang baik-baik nggak apa-apa. Dia seperti itu. Itu apa dia menyangka orang-orang yang menggunakan mulutnya juga tidak mendapatkan kesenangan? Dapat. Maka sekarang alihkan dari kita nyanyi yang dengan lagu-lagu yang nggak baik, selawat lagunya, gitu maksud saya. Selawat. Jadi kalau orang yang sholawat itu, itulah dadanya yang mendapatkan kelapangan dari Allah. Tapi kalau dia mau melagu, nyanyi, atau bicara lain-lain, itulah dia orang yang sempit hatinya. Sama mendapatkan kesenangan. Tapi dia akibatnya nanti berpenyakit di dirinya dia kayak begitu. Jadi tergantung pada pilihan kita. Sebetulnya ada. Ya begitu ya. Tinggal tergantung kita aja mau milihnya. Arti kata yang mendapat hidayah apa enggak kita dari Allah. Ini selesai pembicaraan itu. Wahada, dan ini adalah jam berapa? Nggak kelihatan ya. Karena ada lampu. Ya ada itu nggak kelihatan. Karena ada apa? Ada bacaan-bacaan jadi di sana. Wahada siratu rabbika mustaqiman. Dan ini jalan Tuhanmu, hal keadaan jalannya itu lurus. Itu tuh petunjuk itu adalah jalan Tuhanmu. Maksudnya apa jalan Tuhan? Islam. Dan inilah Islam, suatu jalan yang lurus. Wal hadal Islam, inilah Islam. Alladzi yashrahullahu lahu sadrahu man yuridu hidayata. Yaitu yang Allah lapangkan dada bagi orang yang ingin Allah memberikan hidayah. Islam itu ya, yang Allah lapangkan untuk Islam itu orang yang Allah kehendaki mendapat hidayah. Wasiratal rabbikal ladzi ba'asaka bih. Itulah jalan Tuhanmu yang ba'asaka bihi, yang engkau diutus untuk jalan itu, Islam. Wa bayyana laka usulahu wa aqidatahu bil barahin wal alwadihah. Dan Allah jelaskan bagimu hai Muhammad usulahu, dasar-dasarnya, pokok-pokoknya, prinsip-prinsipnya, wa qaidah, dan akidah-akidahnya bil barahin, dengan bukti-bukti alwadihah yang jelas, wal bayyinatil zahirah,
dan penjelasan keterangan-keterangan yang nyata. Jadi Islam itu kita menempuh jalan dengan melaksanakan ajaran agama Islam bagaikan orang yang menempuh jalan yang lurus. Ini Quran suka menggunakan jalan yang lurus. Lawannya lurus di sini nanti di bengkok. Sebab begini, jalan yang lurus adalah jalan yang sangat memungkinkan seseorang tidak tersesat. Menyesat kemana orang jalan cuma begitu aja. Jadi kalau kita pakai Islam nggak bakal tersesat kita. Jalan itu, jalan nggak bakal tersesat kita. Karena jalannya cuma lurus itu saja. Bahkan ada yang menggambarkan ini besar, sirat itu artinya jalannya besar tapi lurus. Nggak akan menyimpang orang. Nggak akan tersesat orang kalau pakai. Yang kedua, jalan yang lurus adalah jalan yang terdekat. Jadi kan dalam ini kita katakan, kalau di antara dua buah titik, ini dengan titik sini, yang paling dekat mana? Yang lurus, begitu. Tapi kalau bengkok, blok jauh jadinya jalan. Jadi Islam suka menggambarkan kayak gitu. Ini jalan yang lurus. Berarti kalau kamu berada di sana, maka kamu tidak akan menyimpang. Ini jalan yang lurus yang kalau berada kamu menempuh jalan seperti itu, kamu akan lebih cepat sampai ke tujuan karena jalannya lurus begitu. Jadi yang paling dekat jaraknya. Hali kaunihi mustaqiman. Ya, sekarang diartikan begini. Hali kaunihi mustaqiman fi nawril aqulil rajya. Hal keadaannya lurus menurut pandangan akal yang sehat wal fitris salima dan fitrah yang selamat ba'idan anil ifrati wat tafrid jauh daripada malaikat atau berlebih-lebihan. Wala iwaja fihi wala iltiwa, enggak bengkok. Dan tidak juga iltiwa, enggak berliku-liku, enggak menyimpang. Jadi jalannya begitu, enggak jalannya lurus, enggak bengkok-bengkok. Ini bahasanya memang selalu begitu. Jadi kalimat-kalimat jalan yang lurus harus kita bisa pahami. Dia akan, pokoknya kalau kita berada di jalan yang lurus, dijamin kita akan sampai tujuan. Kalau jalannya bengkok-bengkok, belum tentu sampai tujuan. Pertama lebih jauh, mungkin udah kecapean sendiri, udah habis tenaganya, belum sampai-sampai juga. Jadi ini Islam adalah jalan yang lurus. Jadi hadza siratul rabbika mustaqimah, ini jalan Tuhanmu yang hal keadaannya lurus. Ini Islam berarti nggak usah kita ragukan lagi seperti itu ya. Bahwa sabilus sawa, jalan yang benar, ma'adahu minal wal hal bahwa mu'awijin multawin. Bahkan selain daripada Islam adalah minal milal wanihal dari berbagai macam agama dan kepercayaan bahwa mu'awij itu bengkok, multawi menyimpang. Jadi selain daripada Islam harus begitu. Inna dina indallahil Islam bagi kita. Ya, kita harus yakini itu. Jangan ada sedikit pun keraguan-raguan. Ya. Dari aspek aja. Karena dia bima fihi min zaigin wa fasadin. Dia itu bengkok, menyimpang dengan apa yang ada di dalamnya daripada penyelewengan, kerusakan, wa khuruji anil jatil lati yu'ayyiduhal aql. Dan keluar dari jalur-jalur yang diperkuat oleh akal. Wa tasanidu ilan naql. Dan juga bersandar kepada yang dinukil, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadis, kama qala Ali karamahullahu wajah kena fil Quran. Jadi jalan yang lurus itu, Islam itu adalah
jalan yang memang jalan kebenaran. Keluar dari, dan dia itu tidak rusak. Benar, tidak rusak. Wa ayyadahu bil akli wa tastanidu ilan nakli. Dua itu yang harus kita pegang dalam beragama. Dia diperkuat oleh akal. Artinya akal cocok. Dan juga disandarkan kepada nakol. Nakol itu artinya Al-Quran dan hadis. Kita kan suka ngomong. Dalil kita itu ada dua. Dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli, akal kita fungsinya adalah hanya yu'ayyidu, untuk memperkuat dalil nakli. Dalil akli, akal nggak bisa berdiri sendiri. Dia mikirin sendiri, udah saya sampaikan nggak bisa. Dia mestinya hanya ingin memperkuat Al-Quran ataupun hadis. Tuh, ini dalam kita beragama kayak. Jadi bukannya Al-Quran dan hadis ngikutin akal, tetapi akal justru ngikutin Al-Quran dan Al-Hadis. Kayak begitu ya. Nggak boleh kita mengikuti akal kayak gitu. Kemarin misalnya ada yang nyinggung sedikit begini contohnya. Man kana akhiru kalami qaulal la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa orang yang akhir daripada ucapannya bilang la ilaha illallah, dia masuk surga. Kan Buya Sakur ngomong diketawain orang ngomong begitu. Masa masuk surga cuman ucapan la ilaha illallah, nggak masuk di akal itu dia. Harusnya kalau masuk surga dengan amal perbuatannya. Masa masuk surga dengan la ilaha illallah? Dia artikan la ilaha illallah juga dengan pengertian yang lain. Ini adalah pemahaman yang tidak dibenarkan. Jangan akal kita yang mimpin, tetapi harusnya yang mimpin adalah apa? Hadis. Hadis bilang kayak begitu, akal harusnya ngikutin. Ya kalau memang konsepnya dia yang membuat orang masuk Islam itu amal soleh, bukan mau cuma ngomong begitu masuk Islam. Nah, kalau akal ngikutin, berarti akal ngomong begini. Tapi emang orang kalau akhir ucapannya bilang la ilaha illallah masuk surga. Tapi kagak sembarangan orang yang bisa ngomong begitu. Hanya orang yang beramal soleh saja. Begitu kan akal kita. Jadi kalau akal maju duluan, kacau dia. Kacau. Itu banyak yang protes kan kayak begitu. Jadi kesalahannya kenapa? Dalil akalnya didahulukan daripada jalan nakal. Harusnya dalil nakal dulu. Nah ini yang dimaksudkannya. Nggak bisa. Kalau memang begitu mah siapa lagi ya yang ngomong kayak begitu. Nanti kamu akan dalam kubur akan tanya marrobuka sama dinuka. Itu kan ya, wama ihwanuka. Tapi kalau yang bisa jawab seperti itu beres. Makanya apalin aja itu. Biar ente apal banget juga kalau amal solehnya agak bener. Agak bisa ngomong di sana. Gitu ya. Kan berarti katanya udah malaikat udah bagus, kita dikasih bocoran tuh. Ujian nanti sama malaikat dikasih bocoran. Ya yang penting bukan diapalin itunya. Saya baca itu waktu ngaji dikatakan begini ya. Orang yang baca Quran. Ini bukan dapat kita daya. Kita berat sekali ya. Orang yang baca Quran. Kemudian dia baca. Dia pahami artinya. Dia paham artinya. Tapi dia nggak amalkan. Kalau kita kan baca Quran kita nggak paham artinya. Nggak apa-apa. Masih lumayan kita. Pahala aja. Dia pahami artinya. Tapi perbuatannya itu nggak sesuai dengan pemahaman yang dilakukan. Orang yang kayak begitu nanti kalau ditanya wama imamuka kagak bisa jawab. Oke. Kenapa? Sebab perbuatannya nggak sesuai. Kalaupun dia pintar sekarang. Wama imamuka, apa imammu? Yang memimpin kamu, yang menuntun kamu itu apa? Sekarang bilang Al-Quran. Tapi dia baca Quran. Quran bilang A, dia lakukan B.
Quran bilang B, dia lakukan C. Tuhan Al-Quran suruh kita bersatu, kenyataannya kita berpecah belah. Nah, kalau begitu modelnya, biar bagaimanapun juga kita nggak bisa jawab. Jadi, nggak bisa wama imam muka. Nggak bisa mulut kita keluar. Karena yang bicara bukan seperti itu. Jadi itu yang dipahami ya. Sebagaimana Sayyidina Ali karena berkata tentang sifat Quran, kata dia huwas siratullahil mustaqim. Ini Quran, di Quran juga sama dengan agamanya, adalah jalan Allah yang lurus. Wahablullahil matin. Ini Quran, kata Sayyidina Ali menjelaskan, tali Allah yang kokoh. Iya. Dan ini Quran, huwa zikrul hakim. Inilah suatu peringatan yang sangat bijak. Jadi Quran diumpamakan pertama jalan yang lurus. Sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua diumpamakan Quran dengan hablillahil matin, tali Allah yang kokoh. Jadi kalau kita jalannya licin. Kita perlu pegangan gitu. Kita pegangannya apa? Tali. Tali yang kita pegang itu kokoh. Gitu kira-kira gambarannya ya. Jadi kalau Al-Quran itu harusnya menjadi pegangan hidup kita dalam menempuh perjalanan hidup kita. Jadi perumpamaan-perumpamaan seperti itu Al-Quran. Kalau dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Maksudnya Al-Quran. Kenapa Al-Quran dia tali Allah? Perumpamaannya kayak begitulah. Ya, kalau memang berpegang teguhlah kamu dengan Al-Quran, gimana pegang teguhnya ya? Kalau dengan tali Allah, Al-Quran. Jadi kita harus berada di dalam pegangan tali kita. Ini kalau yang lebih filosofi lagi ngomong begini. Kan tali itu panjang. Ada yang megang di tengah-tengah, ada yang megang di ujung sini, ada yang megang di ujung sana. Nggak apa-apa, yang penting dia megang tali. Jadi dalam perilakunya dia harus ada dasarnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Dia pegang tali. Jadi perbuatannya seperti itu ada pegangannya Quran. Nggak apa-apa kalau begitu. Ada pegangannya yang ini apa juga Sunnah. Nggak apa-apa yang begitu. Yang jelas dia itu berpijak ada pegangannya. Hablillahil matin. Rame apa ya? Saya nggak dijelasin sih ya. Munasek, munafik, fasik, kayak begitu ya. Karena yang namanya fasik, mungkin kita juga fasik. Jadi kalau orang melanggar larangan Allah, itu namanya fasik. Kayak begitu. Jadi kalau dibilang fasik, orang Islam bukan. Orang Islam. Kalau dibilang munafik, orang Islam bukan. Orang Islam, ada Islamnya begitu. Dan nanti apakah dia itu digolongin kepada fasik atau munafik atau apa tergantung dirinya. Kalau dia tidak sesuai apa yang ia lakukan dengan alam hatinya, yang dia lakukan baik.
tapi hatinya jelek. Itu namanya munafik kalau kayak begitu. Kalau munafiknya disifat seperti itu. Karena munafik itu kan asal kata nafak. Nafak itu artinya gini, nafak itu terowongan. Terowongan. Jadi kalau Mina itu namanya nafak muaisim. Nafak muaisim terowongan. Jadi pengertian terowongan itu mukanya kan dua, masuk dari sini keluar nyeplos ke sana. Jadi orang munafik itu kayak begitu maksudnya itu. Munafik ya bukan balik. Kalau fasik itu artinya eh, mental dari tempatnya atau keluar dari rel kereta, relnya. Itu namanya fasik kalau kayak begitu. Jadi kalau orang yang nggak sesuai, perbuatan nggak sesuai dengan aturannya, dia dalam kondisi perasaan fasik. Lagi pula bagi saya nggak penting dia mau munafik kayak mau fasik kayak nggak penting bagi kita ya. Karena itu pentingnya adalah untuk diri kita. Kalau untuk kita nilai orang lain, kita nggak ngerti dah hatinya. Jadi kita diri kita jangan sampai kita menjadi munafik. Jangan sampai kita menjadi fasik. Itu yang paling tepat kita dalam beragama kita. Jadi untuk menilai diri kita, jangan menilai orang lain. Kita gunakan sebagai tolok ukur standar untuk menilai orang lain. Kita nggak paham artinya. Kan sudah saya jelaskan kan ya. Kalau hati orang tuh berbuat, kita nggak tahu yang sebenarnya kayak begitu. Barangkali itu yang bisa kita jawab ya. Jam berapa itu? Hah? 15. 8 kurang 15. Sedikit lagi nih ya. Qad fasalnal ayati liqaum yadhakkarun, maka kami telah jelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang mengingat dan menjadikannya peringatan itu sebagai pelajaran. Qad wadohna ayatihi, kami jelaskan ayat-ayat kami. Wafasarnahu, dan kami tafsirkannya liqaum yadhakkarun, bagi kaum yang mengambil pelajaran, mengambil peringatan. Ma ballaghuhu, apa yang telah sampai kepada mereka, minha daripadanya. Kama aradatil hajatu ilaihi, kullama aradatil hajatu ilaihi, setiap kali, inilah enaknya perhatikan, setiap kali ya ada kebutuhan dia, fayajaduna bidzil, maka akan bertambah bizalika, dengan hal kebutuhan seperti itu, keyakinan mereka, warusukhon, dan mantapnya mereka fil iman, di dalam keimanan. Ada suatu kasus apapun ya, kalau orang sudah berada di dalam melaksanakan perintah Allah tadi dalam Islam tadi yang telah dijelaskan, itu akan menambah keyakinannya dan menambah keimanannya. Kama yajaduna mau'idhatan, sebagaimana bertambahnya nasihat, tabi'ahum alal idhani wal amri sholeh, yang mengikuti, yang tabi'ahum alal idhkan, yang membawa mereka, tabi'ah ini, taba'athu, ya, tab'athum anil idhan, yaitu yang membangkitkan mereka ilal idhan, untuk tunduk, wal amali sholeh, dan amal soleh. Udah begitu, lahum darussalam inna rabbihim, bagi mereka adalah rumah keselamatan di sisi Tuhan mereka, yaitu surganya Allah. Jadi walihum, Allah adalah yang memimpin kamu, yang mengatur kamu, yang menentukan kamu, bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa, mengatur mereka dengan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ada suatu masalah, malah bukannya mengurangi iman, memperkuat iman mereka. Jadi setiap kali dia menghadapi suatu problem, bukannya malah mundur, imannya malah kuat. Apaan saja kayak begitu. Jadi kayak gitu.
Kalau memang sudah benar nih kita udah istiqomah kayak begini, kita sakit tambah getol ibadah. Kita ini orang ini dapat kenikmatan tambah getol ibadah. Orang ada yang nggak begitu kan ya? Ada yang dikasih nikmat malah kagak mau ibadah, dia kesenangan begitu. Dikasih susah rajin ibadah. Ini nggak begitu nih ya, posisinya. Kalau yang udah benar, udah mantap yang begitu. Jadi apa saja yang terjadi kebutuhan kepada mereka, yaitu mereka akan bertambah kepada Allah tentang keimanannya. Ada kita dikasih kesulitan hidup, rajin ke masjidnya karena susah kayak begitu. Dan begitu dikasih kenikmatan, lupa dah ngayeng mulu dah kemana-mana. Kebalikannya juga orang. Ada yang dikasih kenikmatan, tenang pikirannya, adem pikirannya, beras di rumah. Ada nggak ngebul, rajin ibadahnya. Begitu dikasih kesulitan, waduh, datang dia ibadah. Tidak begitu orang ini. Ya. Orang ini yang menjadikan peringatan itu, mereka selalu bertambah. Kayak begitu. Iman selalu bertambah, bayar jadunya bidzalika yakinan, bertambah yakinan mereka. Warusuhan dan jadi mantap ya fil iman di dalam keimanan mereka. Kama yazaduna mau'izatan, sebagaimana bertambahnya akan nasihat yang membangkitkan mereka untuk lebih tunduk dan beramal soleh. Liha ula isalikin nasyirata rabbi mustaqim, mereka orang-orang yang menempuh jalan Allah ini, jalan Allah yang lurus seperti ini, Darussalam bagi mereka adalah rumah kesejahteraan, negeri kesejahteraan, maksudnya surga. Bagi mereka adalah surga indah robim bisulukihim, lantaran mereka menempuh siratihi, jalan Allah itu, al-mausil, yang menyampaikan ilahi kepada jalan itu. Bima, dengan apa mereka menempuhnya jalan itu? Bima aslafu min amal, dari apa-apa yang mereka kerjakan, amal perbuatan soleh ketika di dunia. Idhum waqad ikatafau, sebab mereka telah mengikuti atharul anbiya, adalah jejak-jejak para nabi, wa tariqihim, dan jalan-jalan para nabi, wasalimu minal ahwaji, dan mereka selamat daripada jalan yang bengkok, wa wasolu ila darissalam, dan akhirnya mereka menyampai kepada jalan negeri yang sejahtera, mendapat surganya Allah. Wa huwa waliyyu bima kanu ya'malun, karena Allah lah yang membimbing mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdani wa fi ni'amu